Tahun ke-10 Hijrah menjadi tahun yang penuh dengan keagungan sekaligus kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk melaksanakan ibadah haji, sebuah perjalanan suci yang akan menjadi haji terakhir dalam hidup beliau. Beliau mengetahui bahwa tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala hampir selesai. Wahyu-wahyu telah turun, Islam telah tersebar, dan umat telah terbentuk. Tetapi ada sesuatu yang masih ingin beliau sampaikan, sebuah pesan yang akan menjadi warisan bagi umat Islam hingga akhir zaman. Maka bersama lebih dari 100.000 kaum muslimin, beliau bergerak menuju Mekah, menunaikan haji dengan penuh ketenangan dan khusyuk. Di tengah ibadah itu, saat para jamaah berkumpul di Musdalifah, sebuah wahyu turun. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, dan telah kulengkapkan nikmatku atasmu, dan telah kusukai bagimu Islam sebagai agama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Sementara yang lain bersukacita karena Islam telah disempurnakan, Abu Bakar As-Siddiq menangis. Abu Bakar radhiyallahu an merasakan makna lain dari ayat itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera pergi. Dan firasat itu semakin kuat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah wida di Arafah. Di padang luas yang dipenuhi oleh lautan manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan bersabda, "Wahai sekalian manusia, dengarkanlah perkataanku. Aku tidak tahu apakah aku akan berdiri lagi di hadapan kalian di tempat ini setelah tahun ini." Suasana tiba-tiba hening. Para sahabat mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar khutbah biasa. Beliau melanjutkan, "Hartamu dan harta milikmu telah disucikan oleh Tuhan dari serangan-serangan oleh satu sama lain sampai hari pembalasan. Seperti halnya bulan ini bulan suci, tanah ini tanah suci, dan hari ini hari suci, demikian pula lah halnya Tuhan telah menjadikan jiwa, harta benda, dan kehormatan tiap-tiap orang suci." Beliau ingin menegaskan bahwa dalam Islam, kehormatan manusia adalah yang utama. Tidak boleh ada penindasan, perampasan hak, atau pertumpahan darah tanpa alasan yang benar. Islam telah mengangkat derajat wanita dari posisi yang dahulu dianggap rendah, menjadikan mereka sebagai mitra dalam kehidupan, bukan sekedar pelengkap. Kemudian beliau menyampaikan pesan yang akan menjadi dasar persaudaraan dalam Islam. Semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab, antara yang berkulit putih dan berkulit hitam. Semua kalian berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Persamaan hak dalam Islam telah ditegakkan sejak saat itu, jauh sebelum dunia mengenal konsep kesetaraan. Beliau juga mengingatkan tentang keadilan dalam hukum waris, sesuatu yang hingga kini tetap menjadi prinsip dasar dalam Islam. Dan di akhir khutbah beliau berseru, "Wahai manusia, sampaikanlah pesan ini kepada mereka yang tidak hadir. Mudah-mudahan mereka yang mendengar dari kalian akan lebih memahami
daripada yang mendengar langsung dariku. Sebuah pesan yang mengisyaratkan bahwa Islam harus terus disebarkan, dipelajari, dan diamalkan oleh generasi demi generasi. Dan para sahabat yang hadir pun menangis. Mereka tahu ini adalah perpisahan. Perjalanan pulang dari haji itu dipenuhi dengan perasaan haru. Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berbicara tentang kewafatannya. Di sebuah majelis pun beliau bersabda bahwa beliau hanyalah seorang manusia biasa yang pasti akan dipanggil oleh Tuhan dan harus memenuhi panggilan itu. Para sahabat mulai memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mempersiapkan mereka untuk menghadapi kenyataan bahwa beliau tidak akan bersama mereka lebih lama lagi. Suatu hari saat beliau berdiri di mimbar, wahyu turun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampunannya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Para sahabat mendengar ayat itu dengan sukacita. Tetapi lagi-lagi, sedu sedan tangis Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an memecahkan suasana. Beliau memahami bahwa ayat itu bukan hanya kabar kemenangan, tetapi juga tanda bahwa misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai dan saat perpisahan semakin dekat. Di tengah-tengah kaum muslimin, Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an adalah satu-satunya yang benar-benar mengerti isyarat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Jika aku boleh mencintai seseorang lebih dari yang lain, maka aku akan mencintai Abu Bakar." Tetapi kecintaan seperti itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau memerintahkan untuk menutup semua pintu yang mengarah ke masjid, kecuali pintu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini bukan sekedar perintah biasa. Ini adalah isyarat bahwa Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an akan menjadi pemimpin setelah beliau. Islam telah sempurna. Islam telah lengkap sebagai pedoman hidup umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keistimewaan berdasarkan ras atau status sosial. Islam menegaskan hak-hak wanita dan kewajiban suami untuk memperlakukan mereka dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyembunyikan bahwa ajalnya semakin dekat. Di saat yang demikian, beliau mempersiapkan para sahabat untuk menghadapi perpisahan, sekaligus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah pemimpin sejati yang senantiasa memikirkan umatnya hingga akhir. Di saat-saat terakhir hidup beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih memikirkan kesejahteraan umat Islam dan meninggalkan wasiat yang akan menjadi pegangan sepanjang zaman.